Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas bening siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku, kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari nun di sana, bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu, dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku, yang dengan sabar bersih tahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku tak akan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Dalam KBBI, puisi diartikan sebagai ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Menurut pendapat para ahli, puisi dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, oleh Luxemburg, menyebutkan puisi adalah teks-teks monolog yang isinya bukan pertama-tama merupakan sebuah alur. Yang kedua, Waluyo, mengemukakan puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair, serta imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Komunikasi puisi. Seperti yang dikemukakan oleh Luxemburg, puisi adalah teks-teks monolog yang isinya pertama-tama bukan merupakan sebuah alur. Atau dengan kata lain, isinya bukan semata-mata sebuah cerita, tetapi lebih merupakan ungkapan perasaan. Puisi adalah teks-teks monolog yang isinya pertama-tama bukan merupakan sebuah alur, atau dengan kata lain, isinya bukan semata-mata sebuah cerita, tetapi lebih mengungkapkan perasaan. Yang mengubah karya sastra adalah penyair. Penyair bertanggung jawab terhadap semua yang ada dalam karya sastranya, baik bentuk maupun isi. Akan tetapi, di dalam karya sastra itu sendiri, penyair tidak ikut berbicara. Yang berbicara ialah seseorang yang disebut aku atau subjek lirik. Hal ini disebabkan pengarang bukanlah berada dalam dunia karya sastra. Dan struktur puisi. Bentuk dan struktur puisi bisa disebut juga dengan metode puisi. Bentuk dan struktur puisi mencakup perwajahan puisi, diksi, pengimajian, kata konkret, majas atau bahasa figuratif, dan vertifikasi. Perwajahan puisi atau tipografi. Perwajahan adalah pengaturan dan penulisan kata, larik dan bait dalam puisi. Pada puisi konvensional, kata-katanya diatur dalam deret disebut larik dan baris. Setiap satu larik tidak selalu satu pernyataan, bisa juga satu pernyataan ditulis dalam satu atau dua larik, bahkan bisa lebih.
Larik dalam puisi tidak selalu dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Kumpulan pernyataan dalam puisi tidak berbentuk paragraf, tetapi berbentuk bait. Sebuah bait dalam sebuah puisi mengandung satu pokok pikiran. Puisi kontemporer tipografinya bisa berbentuk suatu gambar. Orang biasanya menyebutnya sebagai puisi konkret. Ciri puisi lainnya dari segi perwajahan adalah bahwa halamannya tidak dipenuhi dengan kata-kata seperti halnya prosa. Tepi kanan atau kiri halaman yang memuat puisi belum tentu terisi oleh kata-kata puisi. Berikut adalah contoh puisi konvensional dan puisi temporer atau konkret. Puisi konvensional dan temporer. Puisi konvensional, pertama, tipografinya terikat dengan larik dan bait. Kedua, diksi yang digunakan sesuai dengan gramatika bahasa. Ketiga, menggunakan kata-kata kiasan. Puisi kontemporer yang pertama, tipografinya bebas, bisa berbentuk benda atau yang lainnya. Kedua, mengabaikan gramatika bahasa. Ketiga, ada permainan kata. Dan keempat, menggunakan kata-kata yang lugas. Baris dalam puisi sangat berpengaruh terhadap makna puisi, karena menentukan kesatuan makna dan berfungsi untuk memunculkan makna. Tipografi puisi juga bisa mencerminkan maksud dan jiwa pengarangnya. Tipografi puisi yang berlubang-lubang, terputus-putusan, meloncat-loncat, mengungkapkan kekosongan, kegelisahan, dan ketidakketentuan pikiran penyair dalam mencari Tuhan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang dengan sedikit kata dapat mengungkapkan banyak hal. Kata yang dipilih tersebut harus secermat mungkin. Pemilihan kata dalam puisi berhubungan erat dengan makna keselarasan bunyi dan urutan kata. Pemilihan kata akan mempengaruhi ketepatan makna dan keselarasan bunyi. Pemilihan kata berhubungan erat dengan latar belakang penyair. Semakin luas wawasan penyair, maka semakin kaya dan berbobot kata-kata yang digunakan. Kata dalam puisi tidak hanya sekedar kata yang dihafalkan, tetapi sudah mengandung pandangan pengarang. Penyair yang religius akan menggunakan kosakata yang berbeda dengan penyair yang sosialis. Begitupun juga penyair yang berasal dari Yogyakarta akan berbeda dengan penyair yang berasal dari Batak. Penyair yang berprofesi dokter akan berbeda dengan penyair yang berprofesi guru. Kata dalam puisi juga bisa mengungkapkan perasaan pengarang tersebut seperti marah, riang, cemas, khawatir, tegang, maupun takut. Penyair harus cermat dalam memilih kata-kata yang digunakan di dalam puisinya. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan bahasa dalam puisi yang kaya akan makna simbolik, konotatif, asosiatif, dan sugestif. Ada usaha penyair untuk memberi makna yang asing. Selain itu, bahasa puisi juga mengalami penyimpangan bahasa. Menurut Geoffrey dalam Waluyo tahun 1987, ada 9 jenis penyimpangan bahasa yang sering dijumpai dalam puisi. Penyimpangan bahasa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penyimpangan leksikal. Kata yang digunakan dalam puisi menyimpang dari kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyair memilih kata yang sesuai dengan pengungkapan jiwanya atau disesuaikan dengan estetika tertentu. Misal, kata mentari, pepintu, cerlang, menyerah, dan kan. Yang kedua, ada penyimpangan semantis. Makna dalam puisi tidak menunjuk pada satu makna, namun menunjuk pada makna ganda. Kata matahari mungkin bisa bermakna kehangatan cinta bagi seorang penyair. Bagi penyair lain, matahari bisa bermakna kegersangan, kehidupan, penunjuk waktu, dan bukan seperti kata sehari-hari yang memberi makna sebagai bintang dalam tata surya. Penyimpangan sintaksis. Kata dalam puisi tidak membangun kalimat, tetapi membangun lari atau baris. Lari puisi tidak harus berupa kalimat karena makna yang dikemukakan mungkin lebih luas dari satu kalimat. Penyimpangan ini digunakan untuk mencapai efek estetis dan untuk menekankan maksud. Dalam puisi yang berjudul Fragmen, Chairil Anwar menggunakan kalimat "Aku sudah saksikan".
Padahal, menurut kaidah yang benar, kalimat aku sudah menyaksikan atau sudah aku saksikan. Selanjutnya ada penyimpangan fonologis. Untuk kepentingan rima penyair, sering mengadakan penyimpangan bunyi. Dalam puisi yang berjudul Perasaan Seni, karya J.E. Tatengkeng, kata menderu diganti sebagai menderu. Selanjutnya ada penyimpangan morfologis. Penyair sering melanggar kaidah morfologi secara sengaja. Selain untuk keindahan bunyi, hal ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kekhasan keindividuan dan kebaruan. Darmanto J.T. dalam puisinya yang berjudul Kisah Karto Tukul dan saudaranya Atmomboten menggunakan kata dicandra, tak karasan, dan sepasar. Kata yang digunakan hanya di dalam puisinya. Selanjutnya ada penggunaan register. Register adalah ragam bahasa yang digunakan kelompok atau profesi tertentu dalam masyarakat. Penggunaan register bisa menunjukkan dari mana berasal penyair tersebut. Darmento J.T. menggunakan kata 100%, wong lanang, hoong, setan bekarsaan, dan kanyoyo. Kata tersebut menunjukkan bahwa Darmento J.T. adalah orang Jawa. Penggunaan dialek. Untuk mengungkapkan makna yang diinginkan, suasana dan perasaan yang sesuai, penyair sering menggunakan dialek. Bila dialek ini diungkapkan dalam bahasa Indonesia, ada kandungan makna yang hilang. Sebagai contoh, Darmanto J.T. menggunakan kata ceples, plek, kepleng-kepleng, denmas, priagung, atau ngerusuhi untuk memberi warna kejawaan dalam puisinya. Selanjutnya ada penyimpangan historis. Penyimpangan yang berupa penggunaan kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya seperti dimaksudkan untuk mempertinggi nilai estetik. Penyimpangan grafologis. Dalam menulis kata-kata, kalimat, lari, atau baris, penyair sengaja melakukan penyimpangan dari kaidah bahasa yang berlaku. Penyimpangan grafologis adalah penyimpangan sistem tulisan. Misalnya, tidak digunakannya huruf besar dan titiknya. Yang akan kita bahas adalah imaji. Imaji adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh, imaji taktil. Imaji dapat membuat pembaca seakan-akan melihat, mendengar, merasakan seperti yang dialami oleh penyair. Imaji berhubungan erat dengan kata konkret. Imaji suara misalnya tampak pada puisi rakyat, karya Hartoyo Adangcaya. Berikut adalah puisinya. Kemudian ada imaji penglihatan atau visual yang tampak pada puisi Sapardi Djoko Damono di bawah ini yang berjudul Terbaring. Konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan imaji muncul. Kata konkret berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh kata konkret adalah salju, dapat melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, kekakuan sikap. Kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat yang kotor, tempat hidup, bumi, dan kehidupan. Bahasa figuratif atau majas. Majas ialah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna. Perrin menyatakan bahwa bahasa figuratif lebih efektif menyatakan apa yang dimaksud penyair karena 1. Mampu menghasilkan kenangan imajinatif, 2. Menghasilkan imaji tambahan hingga puisi lebih nikmat dibaca, 3. Menjadi cara untuk menambah intensitas perasaan dan penyampaian sikap penyair untuk puisinya, 4. Menjadi cara untuk mengonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan menyampaikan sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang singkat.
Dalam puisi terdapat banyak gaya bahasa indah, seperti pada puisi Di Depan Pintu karya Sapardi Djoko Darmono yang memanggap bayang-bayang cahaya sebagai manusia. Gejala ini disebut asosiasi, yaitu pembentukan hubungan antara gagasan ingatan atau kegiatan panca indera. Selain asosiasi, simile, metafora, dan masih banyak lagi juga terdapat dalam puisi. Verifikasi rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, maupun akhir baris. Rima mencangkup 1. Otomatope, tiruan terhadap bunyi. Setiap konsonan memiliki efek dan sugesti tersendiri, berkaitan dengan vokal, pengulangan bunyi yang cerah, ringan, kegembiraan, dan keceriaan dalam puisi disebut euponi, yakni bunyi I, E, dan A. Bunyi berat menekan dan menyeramkan disebut kakofoni, yakni bunyi O, U, E, dan AU. Yang kedua, bentuk intern pola bunyi. Menurut Bolton, bentuk internal ini adalah aliterasi asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengulangan kata. Menurut Bolton, pengulangan bunyi kata dan frasa memberikan efek intelektual dan efek magis yang murni. Dan metrum. Ritma merupakan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Dalam deklamasi biasanya puisi diberi tanda petik pada suku kata bertekanan keras dan U pada tekanan lemah. Dari variasi tersebut dapat dibedakan atas 4 metrum, yaitu 1. Jambe. Tekanan bervariasi, ada yang diberi tekanan, ada yang tidak. Kedua, traseus, tekanan keras pada suku pertama. Yang ketiga, dactylus, tekanan pada awal baris, selanjutnya diselingi 2 suku kata tidak bertekanan. 4. Anapes, tekanan dimulai pada suku ketiga dan awal kata tidak ada tekanan. Richard menyebutkan struktur batin puisi dengan istilah hakikat puisi. Richard berpendapat bahwa struktur batin puisi terdiri atas 4 unsur. Pertama, tema atau makna. Kedua, rasa. Ketiga, nada. Keempat, amanat dan tujuan. Tema atau makna. Media puisi adalah bahasa, karena bahasa berhubungan dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik setiap kata, bait, baris, maupun makna keseluruhan. Untuk puisi konvensional, tiap kata, bait, dan baris sampai keseluruhan memiliki makna, tetapi mulai berkurang pada puisi modern atau temporer. Walaupun seperti itu, masih memiliki gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang ataupun yang terdapat dalam puisinya, yang disebut tema. Rasa. Rasa dalam puisi yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Penguatan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologis penyair. Kedalaman penggunaan tema dan ketepatan dalam menyikapi suatu masalah tidak tergantung pada kemampuan penyair yang memiliki kata-kata, tetapi lebih bergantung pada wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Nada dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dalam menyampaikan tema dan nada yang mengurangi, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Amanat dan tujuan. Ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi ada beberapa dorongan, yaitu memuaskan nafsu, dorongan makan, dorongan keamanan diri, dorongan komunikasi, dorongan berbakti kepada Tuhan.